Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus di Iran. Bukan tentang kematian pemimpin Iran, tapi tentang sosok seorang perempuan serial killer, Kulthum Akbari. Kulthum Akbari lahir pada tahun 1967. Ia pertama kali menikah pada usia 18 tahun. Pernikahannya berlangsung singkat dengan seorang pria yang menderita masalah kesehatan mental. Tetapi pernikahan keduanya tidak jauh lebih baik. Ia menikah dengan pria yang jauh lebih tua dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang terus-menerus memukuli dan mempermalukannya. Setelah kematian suami keduanya, aksi pembunuhannya dimulai. Ia berkeliling memberitahu orang-orang bahwa ia bersedia menikahi pria tua yang kesepian. Dan setelah memastikan kondisi keuangan mereka, ia setuju untuk menikahi mereka dengan mahar yang tinggi. Dan inilah kisah kejahatan terakhirnya, hingga kenapa dia tertangkap dan kejahatannya terungkap. Di sebuah kota kecil di Iran, seorang pria berusia 82 tahun meninggal dunia. Ia sakit-sakitan. Dengan riwayat diabetes dan tekanan darah tinggi, kematian itu tampak wajar. Di sampingnya, seorang istri yang terlihat setia, menangis, merawat jenazah, menerima tamu. Tak ada yang mencurigai apapun, sampai polisi menemukan satu pola yang mengerikan. Ini bukan kematian pertama, dan wanita itu bukan istri biasa. Tahun 2025, Gholam Reza Babaei, 82 tahun, ditemukan meninggal di rumahnya. Laporan awal: komplikasi penyakit kronis. Istrinya, yang bernama Kulthum Akbari, dikenal sebagai wanita penuh perhatian. Tetangga mengatakan, ia selalu sabar merawat suaminya. Namun, dokter mencatat sesuatu yang janggal. Iritasi parah di saluran pernapasan dan lambung. Tidak konsisten dengan kematian diabetes biasa. Tes toksikologi dilakukan dan disitulah semuanya berubah. Hasil laboratorium menunjukkan campuran zat berbahaya. Obat diabetes dosis tinggi, obat darah tinggi berlebih, alkohol industri. Kombinasi ini menciptakan efek fatal. Tekanan darah turun drastis, gula darah anjlok, organ vital gagal perlahan. Ini bukan overdosis tidak sengaja. Ini campuran yang disengaja. Polisi mulai memeriksa riwayat suami-suami sebelumnya. Dan yang mereka temukan mengerikan. Kulthum Akbari telah menikah 11 kali. Sebagian besar suaminya berusia lanjut, memiliki penyakit kronis, meninggal mendadak setelah periode perawatan intensif. Di setiap kasus, skenarionya hampir sama. Suami jatuh sakit, Akbari merawat penuh dedikasi. Kondisi memburuk secara misterius, suami meninggal, warisan berpindah tangan. Tidak ada kecurigaan sebelumnya karena semua korban memiliki riwayat medis. Ia memilih target dengan cermat. Yang membuat kasus ini mengejutkan bukan hanya jumlah korban, tetapi perannya. Akbari sering terlihat memeluk suaminya di rumah sakit, menangis di depan keluarga, membacakan doa. Beberapa saksi mengatakan ia menolak bantuan orang lain dan berkata, "Biarkan saya yang merawatnya." Namun penyidik menemukan fakta lain. Beberapa korban memiliki tanda cekikan halus di leher. Artinya, jika racun bekerja terlalu lambat, ia akan memastikan kematian terjadi dengan tangannya sendiri. Setelah kematian Gholam Reza Babaei, polisi menahan Akbari untuk interogasi. Awalnya, ia menyangkal. Ia mengatakan, "Semua suami saya memang sakit. Namun bukti finansial menunjukkan pola transfer warisan dan hasil ekshumasi beberapa jenazah lama memperkuat dugaan racun serupa." Akhirnya, dalam sesi interogasi panjang, ia mengaku setidaknya 11 pembunuhan dilakukan selama bertahun-tahun dengan metode yang sama. Kriminolog menyebut tipe ini sebagai Black Widow, killer, istilah untuk wanita yang menargetkan pasangan, membunuh demi keuntungan finansial, menggunakan racun sebagai metode utama,
Mengandalkan Citra sebagai istri setia yang membuat mereka sulit terdeteksi adalah mereka beroperasi dalam zona kematian alami. Akbari memanfaatkan fakta bahwa korban sudah sakit. Ia tidak menciptakan penyakit, ia mempercepatnya. Beberapa keluarga korban mulai sadar setelah kasus ini terungkap. Mereka mengingat detail kecil. Suami yang tiba-tiba memburuk setelah minum obat dari tangan Akbari. Larangan bagi anggota keluarga lain untuk ikut merawat. Pemakaman yang dilakukan cepat. Namun saat itu, semuanya terlihat seperti kepedulian. Dan itulah bagian paling menyeramkan. Ia tidak membunuh dalam kemarahan. Ia membunuh dengan kesabaran. Kasus ini mengguncang publik Iran karena pembunuhnya bukan orang asing. Bukan kriminal jalanan. Ia adalah seorang istri. Kasus ini membuka diskusi tentang penyalahgunaan obat medis, kurangnya investigasi pada kematian lansia, manipulasi psikologis dalam hubungan, dan satu pertanyaan besar. Berapa banyak kematian yang selama ini dianggap alami, padahal tidak pernah benar-benar diselidiki? Kultum Akbari membangun Citra sebagai perawat setia. Ia tidak bersembunyi dalam bayangan. Ia berdiri di bawah cahaya, menyentuh tangan korban, memberikan obat, menunggu. Dalam dunia kejahatan, ada pembunuh yang brutal dan ada pembunuh yang sabar. Yang terakhir, seringkali lebih sulit dideteksi karena mereka tidak terlihat seperti ancaman. Mereka terlihat seperti cinta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe Gubris TV untuk kisah-kisah menarik lainnya.